Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi kalau kita melihat Yahudi mempersekusi saudara kita di Gaza, ya silakan, boleh melaknat dalam kunut nazilah. Kan ada sebagian kaum muslimin kunut nazilah ketika Gaza membara, boleh. Tapi kalau tidak ada laknat dari Allah, kita tidak boleh sembarangan melaknat. Betapapun zalimnya mereka, fasiknya mereka, tahan lidah. Malah doakanlah semoga Allah menurunkan hidayah kepadanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Saudara-saudara jemaah maghrib Masjid At-Taqwa Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sampailah kita dari Kitabut Tauhid karya Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Penulis rahimahullahu ta'ala menurunkan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih. Dari Al-Quran beliau menurunkan Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 191 192. Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala, di mana berhala itu tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri adalah buatan mereka, buatan orang. Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Kesinikah mereka mempersekutukan Allah? Nah, ini dipertanyakan Allah, ya. Allah mencoba kembali menggelitik akal sehat orang-orang yang musyrik yang mempersekutukan Allah dengan selain Allah. Sebagaimana yang kita pernah sampaikan, perbedaan antara berhala dengan patung. Kalau patung sesuatu yang dipahat dan berbentuk, ya, itu patung. Batu yang dipahat menjadi seperti manusia, itu patung. Seperti hewan, itu patung. Seperti hantu, seperti elang, itu patung. Ya, sesuatu yang dipahat, apakah dari batu, apakah dari kayu, termasuk juga dari adonan roti, ya, lalu itu disembah. Kalau berhala tidak harus dipahat, tidak harus dibentuk, tidak harus seperti manusia. Jadi berhala itu segala sesuatu yang disembah selain Allah, itu berhala. Walaupun tidak berbentuk manusia, tidak berbentuk hewan, tidak berbentuk hantu, tidak berbentuk apa-apa, bebas bentuknya, tapi dia disembah selain daripada Allah, itu berhala namanya. Nah, di sini Allah mempertanyakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Jadi berhala ini termasuk patung,
termasuk yang bukan dari patung. Ya, seperti kuburan bisa menjadi berhala, pohon besar bisa menjadi berhala, pantai laut selatan bisa menjadi berhala, Gunung Kidul bisa menjadi berhala. Apa saja yang disembah selain daripada Allah itu namanya berhala. Nah, di sini Allah mempertanyakan, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Sedangkan berhala-berhala itu sendiri pun dibuat oleh orang. Betapapun indahnya kuburan itu dibuat oleh orang. Ya, didesain, dikasih lampu, dikasih kain ordeng, kelambu, ya. Itu dibuat, itu berhala. Tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan bahkan kepada dirinya sendiri. Berhala-berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan. Ya, kita ingat ketika kuburan Mbah Priuk, ya, dipugar di masa pemerintahan Pak SBY dulu, ya. Lalu melawankah Mbah Priuk? Enggak. Lalu siapa yang kemudian? Salah satu ormas Islam, nah itu yang kemudian yang tidak terima, akhirnya terjadilah pertumpahan darah. Kalau nggak salah 15 tahun lebih ya yang lalu. Ini menunjukkan kuburan itu tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong para penyembah-penyembahnya. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama di kalangan mufassirin mengatakan ayat ini berisi pengingkaran buruk, lagi tegas kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah, ya, yang menyembah bersama Allah apa yang tidak bisa menciptakan apapun. Mereka tetap menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Itu yang musyrik. Kalau orang itu tidak menyembah Allah, ya, itu orang kafir namanya. Orang kafir yang mengingkari Allah, atau bisa-bisa jadi ateis. Tapi orang musyrik itu tetap mereka menyembah Allah, tapi di samping Allah juga mereka menyembah selain daripada Allah. Nah, ini namanya musyrik, mempersekutukan Allah. Tahu kalau bahasa ibu-ibu, memadu Allah. Nah, itu yang lebih mudah kita memahaminya. Memadu Allah, ada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, karena beribadah itu juga termasuk di dalamnya doa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah bagian daripada ibadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa begini, Allahumma anta ghadudi wa nasiri, bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Ya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Engkau adalah pendukungku, Engkau adalah pendukungku dan penolongku. Dengan pertolonganmu aku menolak keburukan, menolak musuh. Dengan izinmu aku melawan, dan dengan namamu aku berperang. Jadi ketika menghadapi musuh, sebelum berangkat berperang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan sebagian kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin di negeri kita
Kalau ada sesuatu yang berat, sesuatu hal yang sangat luar biasa yang akan dihadapi, lalu terlebih dulu soan ke Kanjeng Anu, ke Mbah Pulan, ya, kunjungi kuburannya, soan, ya, diharapkan sekembali dari situ mendapatkan pertolongan, mendapatkan kekuatan. Nah, ini sudah mempersekutukan Allah dengan berhala yang namanya kuburan. Jadi tidak perlu kita mengunjungi kuburan orang sudah meninggal. Kalau ada sesuatu hal yang kita perlukan, ada hajat, ya, minta tolong, minta bantuan, cukuplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita anti dengan kuburan. Kuburan ada ibadah yang disyariatkan Allah, yaitu ziarah untuk mengingat mati, melembutkan hati, melelehkan air mata, membuat kita zuhud dan mengambil pelajaran-pelajaran. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam berbagai hadis beliau jelaskan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulunya memang aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Ketahuilah sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Fa innaha turiqul qalba. Ziarah kubur itu bisa melembutkan hati, wa tudmi'ul aina, bisa melelehkan air mata, wa tudzakirukumul akhirah, bisa mengingatkanmu ke negeri akhirat, mengingat mati maksudnya. Dalam riwayat lain, tuzahidu fid dunya, untuk membuatmu zuhud dari dunia. Zuhud dari dunia bukan mencampakkan dunia, tapi zuhud dari dunia adalah supaya tidak serakah dengan dunia, tidak rakus dengan dunia. Ambillah dunia untuk jembatan sampainya kita ke akhirat. Nah, yang kelima, fa inna fiha ibarah. Dalam ziarah kubur itu banyak pelajaran-pelajaran yang didapat. 5 motivasi ziarah kubur. Bukan untuk tabarruk ngalap berkah, bukan untuk tawasul, ya. Nah, jadi ketika kita berharap sesuatu lalu kita ke kuburan dulu, berarti kita telah menjadikan kuburan sebagai berhala. Untuk memperkuat ayat yang telah kita sampaikan tadi, Al-A'raf ayat 191 192, maka yang mensyarah kitab ini juga menambahkan Al-Furqan ayat 3. Al-Furqan itu adalah surah yang ke-25 di ayat 3. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayata wa la nusyura. Di sini Allah mengkhabarkan kepada kita bagaimana cara peribadatan orang-orang musyrik. Tujuannya supaya jangan kita tiru, jangan kita teladani, dan awas jangan seperti mereka. Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya untuk disembah. Ingat, disembah itu termasuk di dalamnya dimintakan tolong, dimintai tolong, itu juga disembah namanya. Tadi hadis kita bacakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kalau kita meminta, berdoa kepadanya, berarti juga kita beribadah kepadanya. Mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya untuk disembah, untuk dimintai tolong, untuk dimintai doa. Yang mana Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan dari dirinya, dan tidak pula untuk mengambil suatu manfaat, dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan,
dan tidak pula membangkitkan. Tidak ada kuasa sama sekali, tidak ada daya upaya sama sekali bagi Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dimintai tolong, tidak bisa diharapkan sesuatu untuk menyelamatkan kita. Apalagi beliau sekarang sudah meninggal, lalu kita ziarahi kuburnya, kita minta di situ, tidak bisa. Ketika beliau masih hidup saja, disuruh sampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hei Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Ini bisa kita lihat dalam, kembali ke Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 188. Ya, silakan buka mushaf. Di situ jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul," sampaikan kepada mereka, hai Muhammad, kepada umatmu, "La amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Katakan kepada mereka, hai Muhammad, aku tidak kuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula bisa menolak kemudaratan, melainkan yang dikehendaki Allah. Nah, masih ada hubungan dengan pelajaran kita sebelumnya. Ketika Abu Bakar mengajak para sahabat untuk istighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menolak. Istighatsah kepada Allah, bukan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menarik manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Maka kalau demikian, kemana kita minta perlindungan? Kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Ada orang mengatakan, kalau sudah rajin ibadah, punya amal-amal tertentu, punya zikir-zikir tertentu sekian ribu kali, bila perlu sekian juta kali, dia akan mendapatkan indera keenam. Dia akan mengetahui apa yang orang lain tidak ketahui. Ilmu laduni, wah ini lebih dahsyat lagi. Ya, bualan kaum sufi, dia punya ilmu laduni yang tanpa dipelajari. Lalu dapat di mana? Langsung Allah ajarkan kepadanya. Dia langsung belajar sama Allah, tidak butuh guru. Ya, dia mengetahui yang gaib, yang tidak diketahui oleh orang. Nah, kalau demikian berarti lebih hebat daripada Rasul. Rasul sendiri, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Kenyataan, ketika perang Uhud, beliau sempat juga jatuh, giginya berdarah, ya, giginya patah. Nah, ini menunjukkan beliau tidak kebal, tidak punya ilmu kebal. Aku tidak lain hanya pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-A'raf 188. Nah, maka dari itu di Al-Qasas ayat 88 Allah melarang keras penyembahan kepada selain Allah, berdoa berharap kepada selain Allah,
Ya. Al-Qasas ayat 88, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, menyembah pula kepada Tuhan apapun yang lain. Nah, ini diingatkan oleh Allah. Di samping menyembah Allah, jangan menyembah yang lain. Jadi tetap menyembah Allah saja. Sembahan-sembahan kepada Allah singkirkan. Berdoa tetap hanya kepada Allah saja. Berdoa kepada yang lain hentikan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya. La ilaha illahu. Karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi, yang berhak dimintai tolong selain daripada Dia, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata Allah, kullu syai'in halik. Segala sesuatu akan binasa. Tuhan-Tuhan patung, Tuhan-Tuhan berhala, Tuhan-Tuhan yang lain itu semuanya akan binasa. Halik akan binasa. Illa wajhah. Kecuali yang tetap kekal abadi hanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada dua faedah yang bisa kita ambil. Pertama, kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala setelah semuanya habis, semuanya musnah, semuanya hancur. Yang kekal hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, Allah itu ternyata punya wajah. Nah, ini dalam pelajaran tauhid asma wa sifat. Ini yang sebagian kaum muslimin mengingkari, mentakwil. Apa katanya? Wah, itu bukan wajah. Karena Quran mengatakan illa wajhah. Ya, tapi itu yang dimaksud adalah zatnya Allah. Jadi semuanya hancur, yang kekal cuman zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ini ditakwil dari wajah kepada zat. Sama dengan daripada tangan kepada kekuasaan. Menurut mereka Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Kenapa? Kalau dikatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, berarti Allah sama dengan kita. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah satu pun juga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu bagaimana kita menjawabnya? Memang kita ikuti ayat Allah. Punya wajah, kata Allah. Allah punya wajah, tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah kita. Allah punya tangan, iya, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Sama dengan ketika Allah mengatakan innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Allah melihat tapi tidak sama penglihatannya dengan kita. Bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah mendengar tapi tidak sama dengan pendengaran kita. Lebih hebat lagi pendengaran penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini persimpangan jalan Ahlus Sunnah ya dengan aliran-aliran yang lain yang mentakwil ya sifat-sifat Allah. Nah, ini dua faedah kita ambil. Ujung ayat lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan ketika ada yang bertanya, apa sebenarnya Islam itu ya Rasul? Ya. Sebagaimana Al-Bukhari meriwayatkan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
tentang pertanyaan Jibril. Ya. Apa katanya? Ya Rasulullah, mal Islam? Ya Rasulullah, Islam itu apa sih? Apa jawab Nabi? Qal al-islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah al-mafruḍah wa tasuma Ramadan. Islam itu adalah hendaknya kamu menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan salat, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa pada bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di awalnya beliau mengatakan wanti-wanti sekali beribadah kepada Allah dan tidak musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke kitab. Selanjutnya penulis rahimahullahu taala menurunkan Fatir, yaitu ada dalam kitab Fatir surah yang ke-35 ayat 13 dan 14. Ya. Di sini Allah menerangkan yang disembah selain daripada Allah itu sangat naif sekali, sangat lemah sekali, supaya kita sadar dan tidak lagi berharap kepadanya. Apa kata Allah? Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kamu seru, yang kamu sembah, yang kamu harap-harapkan, yang kamu elu-elukan selain daripadanya, ma yamlikuna min qitmir, tidak punya daya dan upaya, tidak punya kekuatan walaupun sekulit ari. Tahu kulit ari? Kan kalau kita suka makan salak, setelah dikupas kulit yang berduri, ada lagi kulit yang bening, ya, itu kulit ari. Berapa tipisnya? Nah, seberapa meli itu tipisnya. Nah, sekulit ari itu pun mereka tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya. Lalu apa yang kamu harapkan kepadanya? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu menyeru mereka, mereka tidak akan mendengarkan seruanmu. Capek kamu berdoa, capek kamu minta kepadanya, ya, mereka tidak akan mendengarkan. Kenapa? Mereka benda mati. Apakah dia mantan ustadz, mantan kiai, mantan wali? Kan udah meninggal, mantan, tidak lagi mendengarkan seruan kita. Pakai speaker pun kita di atas kuburan itu minta, mereka gak bakal dengar. Quran yang bicara, masih ragukah kita? Apa kata Allah? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu meminta kepada mereka, mereka tidak akan mendengarkan permintaanmu. Wah, ini kan luar biasa, Ustaz. Orangnya keramat ini, waliullah ini. Mereka itu kan tidak mati, mereka itu kan mendengar. Nah, dijawab oleh Allah, walau sami'u, kalaupun mereka mendengar menurut perkiraanmu, menurut analisamu, menurut keyakinanmu, mastajabu lakum, mereka tidak akan memperkenankan seruanmu. Masih tidak percayakah kita? Quran yang bicara. Kenapa lebih percaya kata orang-orang daripada kata Allah di dalam Al-Quran? Nah, ini memang membutuhkan uji, ya, kehebatan iman kita kepada Al-Quran, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau memang beriman kepada Allah, tentu percaya dengan firman-Nya. Kalau beriman dengan kitabullah, tentu tidak akan membantah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Dan nanti kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kesyirikanmu. Mereka akan mengingkari kesyirikanmu. Apapun yang kita sembah selain pada Allah, mereka akan mengingkari kesyirikan kita. Selanjutnya dalam An-Nahl ayat 73, wa ya'buduna min dunillahi ma lam yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikit pun juga dari langit dan juga dari bumi, dan tidak kuasa sedikit juga pun. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menghentikan harapan, ya, tidak lagi berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua penulis menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada yang layak disembah selain Allah, juga tidak ada yang layak dimintai tolong selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di tangan Allah. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya penulis menurunkan hadis yang sahih, hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Anas berkata, Syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat wa ba'iyatuhu faqal kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'. Kembali cerita ke perang Uhud. Tadi kita sampaikan, karena di perang Uhud itu orang-orang munafik telah menggali solokan, pokok lubang lah, jebakan, ya, parit, ya, jebakan supaya kaum muslimin terjatuh. Nah, pecahlah perang Uhud ketika itu. Maka qadarullah wa ma syaa fa'al. Rasulullah terjatuh. Rasulullah terjatuh, giginya patah, kakinya berdarah. Maka muncullah kemanusiaannya Rasul. Ya, ingat, Rasulullah itu ada dua dimensi. Pertama, beliau manusia biasa seperti kita. Yang kedua, beliau adalah Rasulullah menerima wahyu. Nah, ketika itu muncul kemanusiaannya. Manusia itu punya emosi, manusia itu merintih, mengaduh, ya biasa. Nah, dengarkan apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, ya, Anas berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terluka di kepalanya dalam peperang Uhud dan gigi serinya copot. Ini cerita dari Anas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka di peperangan Uhud, gigi serinya copot, patah. Maka faqal, beliau berkata, ini yang saya katakan tadi, rasa kemanusiaannya keluar. Apa kata Nabi? Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyyahum. Kata Nabi, bagaimana suatu kaum bisa beruntung sementara mereka telah melukai nabi mereka? Ya, ini orang yang tidak akan beruntung ini, masa nabi dilukai? Wajar kan keluhan seperti ini? Sekarang kita juga seperti itu. Zuriat Nabi, keturunan Nabi dipersekusi, bagaimana kita beruntung? Nah, kan suka begitu. Sebagian
sebagian kaum muslimin di negeri kita, ya, ketika melihat fenomena yang tidak manusiawi, ketika melihat fenomena yang sangat luar biasa, sangat melampaui batas, ya, timbullah kemanusiaan. Ternyata ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegur keras dengan turunnya Ali Imran ayat 128. Apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'. Ya, fanazalat, maka turunlah ayat ini. Apa kata Allah? Tidak ada sedikit pun campur tanganmu hai Muhammad dalam urusan mereka itu. Ditegur oleh Allah. Artinya apa? Belum tentu Muhammad, walaupun mereka lancang, walaupun mereka keterlaluan seperti sampai kepalamu berdarah, gigimu sampai patah, kamu mengatakan bagaimana akan beruntung, belum tahu. Mana tahu nanti mereka taubat. Mereka taubat kembali kepada Allah, di situ dia mendapat keberuntungan. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kita tidak boleh melaknat orang yang tidak pernah dilaknat oleh Allah. Betapapun fasiknya seseorang, betapapun zalimnya seseorang, kita tidak boleh melaknat. Siapa yang boleh kita laknat? Yang boleh kita laknat adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Ini pernah dilaknat oleh Allah. Kalau mau melaknat juga ini boleh. Apa kata Nabi? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, kata Nabi. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi kalau kita melihat Yahudi mempersekusi saudara kita di Gaza, ya silakan, boleh melaknat dalam kunut nazilah. Kan ada sebagian kaum muslimin kunut nazilah ketika Gaza membara. Boleh. Tapi kalau tidak ada laknat dari Allah, kita tidak boleh sembarangan melaknat. Betapapun zalimnya mereka, fasiknya mereka, tahan lidah. Malah doakanlah semoga Allah menurunkan hidayah kepadanya. Doakanlah semoga Allah menurunkan hidayah kepadanya. Jangan melaknat mereka, tidak boleh. Ini pelajaran pertama. Ketika Nabi baru mempertanyakan saja bagaimana mau beruntung kalian melukai Nabi kalian, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Ali Imran ayat 128 ini. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Hadis selanjutnya dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi raq'atil akhirati min al-fajr. Bahwa beliau Abdullah ibnu Umar telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat bangkit dari ruku dari rakaat terakhir dalam salat subuh. Beliau berdoa mengucapkan Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didengar oleh Abdullah ibnu Umar ketika bangkit dari ruku yang terakhir di salat subuh, lalu membaca sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau melanjutkan Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah si fulan, laknatlah si fulan. Si fulan ini sangat jahat, ya, telah mempersekusi kaum muslimin, mempersekusi, ya, para sahabat, ya.
Lalu Nabi mendoakan dalam salat, laknatlah si fulan, laknatlah si fulan. Fa'anzalallahu laisa laka minal amri syai'un. Maka kemudian Allah menurunkan ayat tadi, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Urusan mereka adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah selain Allah, tidak ada yang patut yang berkuasa, yang mengatur selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhak mengatur, tidak berhak menentukan. Siapa yang mengatur? Siapa yang menentukan? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Si fulan yang dilaknat itu, ya, ada kemungkinan akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti yang kita sampaikan tadi, kalau Allah belum melaknat, kita tidak boleh melaknat. Ya, kalau iblis itu sudah dilaknat Allah, maka sering orang mengatakan iblis laknatullah, iblis laknatullah. Kalian memang sudah dilaknat oleh Allah. Nah, tapi kalau manusia biasa, termasuk kaum, apalagi kaum muslimin, walaupun dia sekuler, walaupun dia liberal, Islam Nusantara yang nyeleneh, ya, tapi Allah tidak ada melaknat mereka. Maka kita tidak boleh melaknat. Apa yang kita lakukan? Doakan supaya Allah menurunkan hidayah kepada mereka. Betapapun kesalnya kita, betapapun gondoknya kita, nyeleneh ucapan mereka, doakanlah semoga Allah menurunkan hidayah kepada mereka. Nah, itulah sebabnya walaupun beliau seorang nabi, walaupun beliau seorang rasul, Allah sampaikan kepada beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin. Asy-Syu'ara ayat 214. Berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kenapa? Karena beliau tidak akan bisa menjamin kerabatnya. Tidak bisa menjamin kerabatnya. Apakah anaknya sendiri, ya, kerabatnya sendiri, maka disuruh oleh Allah untuk menyampaikan peringatan kepada kerabat-kerabat tersebut. Setelah turun ayat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, hai Muhammad, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Itulah sebabnya kemudian beliau berseru kepada kerabat-kerabatnya tersebut. Nah, ini bisa kita lihat dalam hadis berikutnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum, la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibnu Abil Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Ya Safiyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'ah. Wahai segenap kaum Quraisy, nah ini sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai seluruh kaum Quraisy, tebuslah diri kalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Urus diri kalian masing-masing. Masing-masing diri kalian terancam dari api neraka. Tebuslah diri kalian supaya selamat dari api neraka
dengan memurnikan ibadah kepadanya. Kenapa? Sedikit pun aku tidak berguna bagi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengarkan. Pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sukunya sendiri. Sedikit pun aku tidak berguna di depan kalian, bagi kalian di depan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mau mengazab kalian, saya tidak bisa apa-apa, tidak bisa menolong kalian. Maka urus diri kalian, tebus diri kalian dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Demikian juga kepada paman beliau wahai Abbas bin Abdul Muthalib, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Safiyah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tebus dirimu, sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Fatimah, siapa Fatimah? Siapa Fatimah? Anak kandung beliau sendiri. Dengarkan apa peringatan Rasul kepada anak kandungnya. Wahai Fatimah, urus dirimu, ya putri Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan dari hartaku, ambil semua, pretelin semua, kuras semua hartaku, gak apa-apa. Tapi sedikit pun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk membuka biji mata kita yang masih ta'assub kepada zuriat Nabi. Nabi saja mengaku tidak berguna untuk kita di depan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mungkin keseharian kita bergelimang kemusyrikan lalu menggantungkan diri kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sadarlah wahai kaum muslimin, di depan Allah kita harus bawa akidah masing-masing. Di depan Allah Subhanahu wa taala kita harus membawa kemurnian akidah masing-masing. Ketika akidah itu sudah berlumuran dengan kesyirikan, Rasul angkat tangan. Rasul tidak bisa membela kita. Ini untuk memateri judul yang disampaikan di awal, ya, murnikan ibadah kepada Allah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak dimintai tolong dengan benar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim.